Hai anak-anakku, bagaimana keadaan hari ini kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini video keempat. Materi ini Bapak akan berikan yaitu rangkaian latching dan interlock. Tentunya kalian sudah paham di rangkaian pengendali elektromekanik. Di video ini saya akan menjelaskan ulang tentang materi tersebut. Langsung saja kita mulai, yaitu pengertian rangkaian latching ya dan rangkaian interlock. Rangkaian latching atau self holding adalah istilah yang digunakan dalam sistem rangkaian kontrol sebagai sarana untuk mengunci agar sumber arus tetap mengalir pada penghantar yang menuju beban walaupun saklar posisinya sudah dimatikan. Kemudian rangkaian interlock adalah istilah yang digunakan dalam sistem rangkaian kontrol sebagai sarana untuk mengunci, menutup kondisi dari dua atau lebih kondisi yang berbeda sehingga tidak saling bekerja pada saat yang bersamaan. Jadi antara latching dan interlock ini sama-sama pengunci, hanya saja untuk latching difungsikan pengunci pada satu sistem saja ya. Kemudian yang interlock ini kalau ada dua sistem yang dibutuhkan tetapi tidak bekerja bersamaan. Kita bahas satu persatu tentang rangkaian latching. Kita perlihatkan di sini ada gambar 1, 2, dan 3. Perhatikan dahulu gambar pertama, yaitu adalah rangkaian kelistrikan dari rangkaian latching yang terdiri dari tombol push button on, yaitu di situ disimbolkan T. Kemudian ada kontaktor di bawahnya yang simbolnya kotak. Kemudian di sebelah kanan paralel dengan tombol push button itu adalah kontak bantu dari relay ya, yang dalam hal ini tertulis namanya sama. Di situ K2 yang bawah itu relaynya atau kontaktornya. Kemudian K2 yang sebelah kanan yang paralel dengan tombol itu adalah kontak bantunya, biasanya disimbolkan dengan kode 1314 di pengendali elektromekanik karena kontak bantunya NO atau open ya. NO itu open, jadi di paralel dengan tombol. Jadi kalian perhatikan, tidak usah dilihat di situ kok terus sumber tegangannya 24 ya, tidak, bisa dipakai di dalam tegangan tinggi juga boleh. Dalam hal ini simulasinya di situ disimulasikan dengan tegangan 24 volt. Perhatikan saja di rangkaiannya. Jadi di situ ada rangkaian yang terdiri dari tombol push button, kemudian kontaktor atau relay, dan kontak bantu dari relay. Kemudian gambar kedua ini ada warna merah pada aliran arusnya ya. Kenapa kok seperti itu? Karena pada saat tombol push button ditekan, maka ada aliran arus yang mengalir pada rangkaian dari sumber kemudian menuju tombol push button, masuk di relay atau kontaktor, dan kontaktor ini akan memberikan kontak dari dari NO berubah jadi NC di kontak bantunya yang terlihat di posisi K2 yang paralel dengan tombolnya ya. Kemudian gambar yang ketiga sama dengan gambar yang nomor 2, hanya saja tombol push buttonnya sudah dilepaskan, maka tidak ada aliran yang mengalir pada tombol push button, hanya ada yang mengalir pada kontak bantu
bantunya, dan di sini arus akan tetap mengalir atau alias mengunci ya. Bagaimana cara mematikannya? Tentunya harus kita tambahkan tombol push button stop ya. Biasanya tombol push button stop ini tombolnya berupa tombol NC yang dihubungkan secara seri dengan rangkaian kelistrikannya ya, atau kita bisa memutuskan sumber listriknya ya. Dia akan kembali, penguncinya atau kontak bantu kontaktor 2 akan lepas. Berikutnya rangkaian interlock ya, sama-sama pengunci, hanya saja di sini ada dua sistem, ada dua kontaktor yang digunakan untuk dua motor atau dua beban yang difungsikan tidak bekerja bersamaan alias bergantian. Pada posisi gambar 1 yang sebelah kiri itu kontaktor K1 menyala ya, di sebelah kiri itu hidup ya, dan di sebelah kanannya K2 nya itu mati. Kenapa? Karena pada saat tombol push button on yang ke-1 di on kan, maka kontaktor 1 menyala. Nah, karena kontaktor 1 menyala, maka kalau kita menghidupkan tombol push button kedua untuk kontaktor kedua tidak akan menyala ya, karena posisi kontak bantunya K1 dari NC menjadi NO yang di seri dengan kontaktor K2, maka tidak akan bisa menyala. Nah, bagaimana cara memfungsikan menghidupkannya K2? Maka kita harus mematikan dahulu sumber listriknya dengan menekan tombol push button off atau menekan tombol off. Kemudian lihat gambar yang kedua. Nah, baru pada posisi gambar kedua ini ada yang sebelah kiri kontaktornya 1, sebelah kanan kontaktor 2. Di dalam hal ini kontaktor yang kedua menyala. Kenapa? Karena kontaktor kedua dihidupkan dari push button on kedua. Maka kontaktor K2 menyala, kemudian kontaktor 2 ini akan mematikan kontak bantu NC yang ada pada kontaktor 1 yang dihubungkan seri ya, akan memutus. Jadi tidak ada arus seandainya kontaktor 1 ini di on kan dari tombol on ke 1, dia tidak akan menyala atau hidup ya, tidak bisa menghidupkan kontaktor. Nah, untuk menghidupkannya harus kita menekan tombol push button off terlebih dahulu ya, sama dengan yang gambar ke-1, kebalikannya begitu ya. Silakan pelajari, silakan diamati gambarnya, nanti kalian akan bisa mengerti oh perbedaannya antara latching dan interlock bagaimana. Oke, kita lanjut. Berikutnya, kalian sudah tahu ya tentang latching dan interlock. Kalau yang tadi itu adalah rangkaian kendali elektromekaniknya, karena peralatannya kelihatan, maka berikutnya Bapak akan menjelaskan tentang materi ini pada rangkaian digital elektronika, atau dalam hal ini bisa difungsikan pada pengendali dengan menggunakan bahasa pemrograman atau menggunakan gerbang logika terkontrol. Bisa rangkaian dari peralatan PLC atau perangkat yang lainnya yang kaitannya dengan teknik digital. Dimisalkan di sini rangkaian latching ya, dilihat di gambar sebelah kiri itu rangkaian latching ya, dilingkari itu namanya sama, hanya saja yang bawah itu kontaktornya, yang paralel dengan tombol push button itu adalah kontak bantu dari kontaktornya ya. Kalau kita buat dengan rangkaian digital
atau dalam hal ini bahasa pemrograman FPD, maka kalian bisa melihat rangkaian gerbangnya seperti pada gambar sebelah kanan dan tabel kebenarannya. Ini hasilnya akan sama dengan rangkaian kontrol latching yang ada pada pengendali elektromagnetik. Silahkan dilihat tabel kebenarannya. Ya, di sini kenapa kalau ditulis X, Y, Z, pengertiannya bagaimana? Ya, pengertiannya X ini adalah kalau di rangkaian pengendali elektromagnetik ini diumpamakan tombol push button untuk tombol push buttonnya, PP on nya. Kemudian Y ini adalah kontaktor bantunya ya, kontaktor bantunya atau kontak bantu ya, dari kontaktor ya. Ya, kontaktornya di sebelah kanan itu yang Z ya, atau coil ya, di istilahnya bisa disebut dengan coil. Coil tadi menggerakkan kontak bantu ya. Jadi ada X, Y, Z. X sama dengan T di situ ya, kemudian Y sama dengan K2 dari kontak bantu dari kontaktor, dan Z ini adalah kontaktornya ya, dibuat rangkaian seperti itu. Kita menggunakan gerbang logika OR ya, karena kita hanya memfungsikan hanya dua komponen ya, hanya dua komponen, yaitu komponen tombol push button dan kontak bantu yang dihubungkan secara paralel. Jadi kalau dihubungkan secara paralel itu kita menggunakan gerbang logika OR. Nah, kenapa kok harus menggunakan logika OR, tidak menggunakan gerbang logika AND? Kalau menggunakan gerbang logika AND, maka hasil tabel kebenarannya tidak akan sama seperti yang terlihat pada tabel kebenaran yang kalian lihat di layar monitor. Ya, silahkan kalian pelajari kembali bagaimana tabel kebenaran daripada gerbang logika OR dan gerbang logika AND atau yang lainnya. Jadi di sini seandainya misalnya X atau tombol push button posisi 0, kemudian kontak bantu dari kontaktor juga 0, maka keluaran hasilnya juga 0. Kemudian kalau kita lakukan menekan tombol push button ya, di posisi misalnya angka 1, di sini ada perubahan ya, ada perubahan Y-nya dari 0 ke 1 dan keluarannya nilainya tetap 1, tetap akan terkunci nilai 1. Dan kalau dikembalikan lagi ke posisi 0, X-nya atau tombol push buttonnya di off kan, maka keluarannya akan tetap terkunci karena nilai Y atau kontak bantunya masih posisi mengunci, menjadikan nilai angka 1. Angka 1 menunjukkan hidup ya, jadi kalau di sini X-nya 0, Y-nya 1, maka keluarnya tetap 1 ya. Silakan kalian perhatikan baik-baik, dan ini sebagai dasar latching ya. Dasar latchingnya seperti ini kalau kita menggunakan satu gerbang. Ya, bagaimana kalau kita memanfaatkan 2 gerbang, 3 gerbang dan lain sebagainya ya, silahkan pahami dulu rangkaiannya ya, seperti itu. Kemudian berikutnya interlock ya, ini agak rumit sedikit ya, rangkaian interlock. Kalian bisa lihat saya ambil di situ hanya kontaktor sama kontak bantunya saja, tidak saya ambil semua ya. Ini saya kopikan saja, saya crop, saya ambil di situ karena kita membahas interlocknya. Interlock itu maksudnya mengunci jadi salah satu sistem. Jadi kalau sistem yang misalnya kontaktor 1 hidup, maka kontaktor kedua tidak bisa hidup. Kenapa? Karena kontak bantu dari NC K1 atau kontaktor 1 diletakkan pada posisi di seri dengan kontaktor K2. Jadi kalau kontaktor satunya on atau hidup, maka kontak bantu K1 NC yang berada seri dengan K2 akan terbuka. Jadi kalau ada arus yang mengalir ya, pada rangkaian sistem yang kedua dari kontaktor K2, maka dia tidak akan hidup, harus dimatikan dulu sistem yang pertama. Nah, rangkaiannya bagaimana? Bisa lihat gerbang logika digitalnya di bawahnya dan tabel kebenaran di sebelah kanan ya. Silahkan perhatikan baik-baik. Kok rumit ya? Tidak, kalau kalian mempelajari tidak rumit. Bagaimana pemahamannya?
pemahamannya begini. Di situ ada rangkaian seri, ya. Ada 2 rangkaian seri di sistem pertama dan sistem kedua. Sistem pertama yang mana? Sistem kedua yang mana? Sistem yang pertama yaitu yang G, dicontohkan kontaktor 1 itu G, kemudian kontaktor kedua itu H, ya. Jadi di posisi G, keluaran G dan keluaran H atau kontaktor 1 dan K2 ini rangkaiannya seri, ya. Rangkaian seri itu berarti gerbang logikanya gerbang logika N, ya, gerbang logika N. Kemudian di situ inputannya, kontak bantunya dari masing-masing NC, ya, kontaknya kontak NC. Maka gerbang input dari N itu harus diinverskan atau di not, ya, dipakai gerbang not, ya. Jadi gerbang input masing-masing gerbang N salah satu dinotkan, kemudian dihubungkan seperti gambar seperti itu, ya. Berarti yang B di situ inverse dari H, ya. Inverse-nya dari H. Kalau H-nya 0 berarti yang B itu nilainya 1. Demikian juga D itu inverse-nya dari G, ya. Atau kita lihat di rangkaian kelistrikan elektromekanik, G tadi K1 sedangkan H itu K2, maka untuk yang B ini adalah K2-nya, yang D ini adalah K1-nya. Dalam hal ini diinverskan karena NC. Kemudian inputnya, masukannya itu A dan C. Nah, kita bisa lihat dari tabel kebenarannya pada langkah pertama 1 sampai 7 itu, ya, cara pengoperasiannya. Langkah pertama misalkan di posisi 0, ya, A di posisi 0, kemudian B posisinya nilainya 1 karena di situ inverse, ya, inverse dari H, ya. Kemudian C posisi 0, maka berikutnya yang D ini juga inverse dari G, berarti ini angka 1 karena G nya 0, hasilnya 0. Kemudian langkah kedua, apa yang terjadi? Nah, langkah kedua ini seandainya A diberikan nilai 1, maka B tetap nilainya 1 karena inverse, ya. Kemudian C tetap 0, terus maka G ini di inverskan, ya, karena nilainya 1. Nah, hasilnya keluarannya 0, ya. Jadi nilai G 1, H 0, atau di sini kontaktor 1 nilainya 1, kontaktor 2 nilainya 0. Kemudian seandainya yang langkah ketiga, seandainya yang C di on kan, maka tetap nilainya G sama dengan 1 dan H posisi 0, tetap terkunci walaupun nilainya A dan C nya nilainya sama-sama 1. Nah, untuk mengembalikannya bagaimana? Mengembalikannya kita harus memberikan nilai 0 pada A dan C, ya, dia akan kembali posisi 0. Kemudian langkah kelima, kita hidupkan yang C, kita berikan nilai angka 1, maka yang H akan hidup, ya, 1, ya. Walaupun pada langkah ke-6 kita hidupkan A, ya, di sini angka 1 tetap nilainya posisi 1 di posisi H, jadi tetap akan terkunci. Untuk mengembalikannya bagaimana? Kita menggunakan langkah ke-7, ya, dinolkan, ya, dia akan kembali ke posisi 0. Demikian pengendali elektromekanik yang dikonversikan ke rangkaian gerbang logika dasar. Silahkan dipahami gambarnya, dibaca, diulang, ya. Ya, memang harus belajarnya sedikit demi sedikit, nggak bisa langsung begitu, ya. Oke, itu ya anak-anak, ya. Saya rasa untuk pengertian sistem latching atau interlock pada rangkaian pengendali utamanya motor, ya, pada rangkaian pengendali dengan elektromekanik dikonversikan ke gerbang digital hasilnya seperti ini. Kenapa kok kita konversikan? Karena ini untuk pemahaman pada pengendali otomasi nantinya, ya, untuk otomasi.
konsentrasi pada pembelajaran PLC ya, pemahamannya harus seperti ini ya, dasarnya itu seperti ini ya. Dan nanti ada pembahasan programan yang lainnya yang lebih bisa dipahami karena rangkanya juga mirip dengan rangkaian kelistrikan pengendali elektromekanik, hanya saja diubah kodenya ya, kode atau simbolnya. Oke, lanjut yang terakhir di sini. Yang terakhir di sini adalah latihan. Ya, latihan buat kalian. Ubahlah rangkaian kelistrikan berikut ke dalam gerbang logika dan berikan tabel kebenarannya. Ya, ini di sini ada saklar push button off. Kemudian ada saklar push button on di paralel dengan kontak bantu K1 kaki 1314 atau NO ya. Dan ada satu kontaktor ya. Ini bagaimana logika gerbangnya arus kelistrikan dengan gerbang logika. Demikian ya anak-anak, semoga ini tidak bisa memberikan kalian rasa jenuh ya. Saya rasa ini masih dasar banget, belum begitu rumit ya, masih ada yang rumit lagi. Bapak tentunya ya punya keterbatasan dalam memberikan materi atau pemahaman ini ya. Silahkan diulang-ulang, diputar ulang video dari pertama sampai terakhir untuk bisa lebih dipahami ya. Kita lanjut pembelajaran berikutnya nanti di video-video di channel Bapak. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.